Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ibadur rahman, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan yang pada saat ini sangat mahal kita rasakan, untuk menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Pada hari ini pula kita berawal atau berada pada awal-awal bulan Safar, dan hal ini menandakan bahwa kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 bulan haram secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak berbuat kezaliman, baik kepada diri kita sendiri maupun kezaliman kepada orang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri bahwa dengan melalui 3 bulan haram tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya dengan keimanan yang sejati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi-generasi yang mulia setelah mereka. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia, sifat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri setiap manusia, apatah lagi bagi diri seorang yang beriman, yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat amanah. Sifat ini, hadirin sekalian, sifat yang terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluk sebelum kita sebagai hamba yang bernama manusia ini. Allah berikan kepada gunung, Allah berikan kepada langit, kepada bumi, dan makhluk-makhluk yang lainnya untuk mengemban sifat amanah ini. Tetapi mereka semua menolaknya, dan kemudian amanah ini diemban oleh manusia yang mau menerima dan memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang mulia dan syariat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab
ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat penting, sangat utama untuk kita saling mengingatkan dan saling menasehati pada perkara amanah ini. Perkara yang bisa jadi merupakan nikmat bagi kita, dan pada sisi yang lain perkara ini bisa menjadi sebuah petaka bencana besar ketika seorang manusia lalai dan enggan untuk menunaikan amanah tersebut, amanah yang telah dia nyatakan, amanah yang telah dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saja di hadapan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dia kerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya dan tidak dirugikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara amanah adalah perkara yang besar dan agung, perkara yang sangat menentukan bangkit dan runtuhnya sebuah bangsa. Maka sangat tidak layak dan tidak pantas bagi seorang muslim yang diberikan amanah untuk lalai dalam mengerjakan amanah tersebut. Apatah lagi dalam kondisi dan keadaan di mana amanah pada saat ini adalah sesuatu yang sangat diabaikan. Amanah yang pada saat ini oleh sebagian orang dilupakan dan dikhianati. Sebagai seorang muslim, wajib dan harus terus kita sampaikan, kita ajarkan untuk pentingnya dan wajibnya seseorang mempertahankan dirinya untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Perkara yang dimaksud ini, perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan perintah, terkait dengan larangan, iman, bahkan kemunafikan. Dan perkara ini juga yang dapat menjadikan sebuah bangsa mulia, dan sebaliknya perkara ini pula yang akan bisa menghancurkan dan merusak bangsa di mana saja dia berada. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu penting kita ketahui bahwa bagaimana kedudukan amanah ini yang demikian agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubungan amanah dengan kesetiaan seorang muslim dalam mengerjakannya, dalam kesetiaan seorang manusia dalam menerima dan menunaikan sebagaimana yang telah dia yakini. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang dapat kita jelaskan tentang bagaimana agungnya amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah sebagaimana dia jelaskan di dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar supaya engkau menetapkannya dengan cara yang adil. Yang kedua, hadirin sekalian, betapa agungnya perkara amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah melarang perbuatan mengingkari dan mengkhianati amanah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan engkau mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah pengkhianatan.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, betapa agungnya amanah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang mengkhianatinya termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia akan mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Yang keempat, hadirin sekalian, betapa agungnya amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadikan pengingkaran terhadap amanah, pengkhianatan terhadap amanah sebagai salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Salah satu di antara tanda-tanda akhirul zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumus sa'atu hatta yadhhara al-fuhshu wat tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah wa hatta yu'tamana al-kha'inu wa yukhawwanu al-aminu." Rasul bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul perkataan yang keji, kebiasaan berkata keji, memutuskan tali kekerabatan, keburukan bertetangga, dan sehingga orang yang khianat diberi amanah atau kepercayaan, sedangkan orang yang amanah dianggap sebagai orang yang berkhianat. Jemaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hadirin sekalian, betapa agungnya amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga amanah merupakan salah satu patron, filter sebagai tanda kehancuran dan kerusakan yang akan terjadi. Bila amanah ditinggalkan, maka kita akan menunggu betapa munculnya kerusakan-kerusakan di hadapan atau di atas permukaan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah hilang dari permukaan bumi ini, maka tunggulah kerusakan akan silih berganti datang dan akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang berpegang teguh dengan amanah. Dan semoga dalam kapasitas apa saja kita berada, kita menjadi manusia yang selalu menjunjung amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak dalam beraktivitas, kita menjadi anak yang penuh dengan amanah, mengemban pesan-pesan kebaikan dari kedua orang tua kita, mengemban pesan-pesan kebaikan dari keluarga kita. Sebagai seorang muslim, kita harus menjunjung amanah sebagai seorang yang beriman, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang suami, kita juga harus sadar dan agar kita senantiasa menjunjung amanah sebagai seorang suami yang di pundaknya diberikan tanggung jawab anak dan istri kita, keluarga kita, dan kemudian sebagai seorang pemimpin jamaah sekalian. Sebagai seorang pemimpin, hendaklah kita menjunjung amanah yang diberikan di pundak kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang melaksanakan sesuatu untuk kemaslahatan umat dan berusaha untuk mencegah dari terjadinya kemudaratan di atas permukaan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dan menguatkan kita dalam menjalankan amanah di mana saja kita berada, dalam situasi apapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا:
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.